Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amalia dari kelas 1D, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dengan NPM 020424111157. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi yang telah ditugaskan oleh Ibu Sumiati Rashid. Dengan materi yang saya ambil adalah penerapan fungsi nonlinier dalam bidang ekonomi. Fungsi nonlinier memiliki banyak aplikasi dalam bidang ekonomi, karena banyak hubungan ekonomi yang tidak bersifat linier. Beberapa contoh penerapan fungsi nonlinier dalam ekonomi adalah sebagai berikut. Pertama, fungsi permintaan. Kedua, fungsi produksi. Dan ketiga, kurva Laffer. Oke, baik. Selanjutnya, pertama, fungsi permintaan dan penawaran. Hubungan antara harga dan kualitas seringkali tidak linier. Misalnya, fungsi permintaan elastisitas dapat dibentuk nonlinier seperti QD sama dengan AP pangkat B, di mana QD adalah kualitas yang diminta, P adalah harga, A dan B adalah parameter. Berikutnya ada fungsi produksi. Hubungan antara input seperti tenaga kerja dan modal dan output seringkali digambarkan dengan fungsi nonlinier seperti fungsi produksi Cobb Douglas. Q sama dengan AK pangkat alfa L pangkat beta, di mana Q adalah output, K adalah modal, dan D adalah tenaga kerja. A, alfa, beta adalah parameter. Berikutnya kurva Laffer. Dalam kebijakan fisikal, kurva Laffer menggambarkan hubungan nonlinier antara pajak dan penerimaan pajak. Secara umum dapat dinyatakan sebagai berikut. R sama dengan T dikali dengan B dikali dengan 1 dikurang dengan T, di mana R adalah permintaan pajak total, T adalah tarif pajak, dan B adalah basis pajak. Oke, baik. Di sini saya akan menyelesaikan soal dari fungsi permintaan, di mana soalnya berbunyi diketahui fungsi permintaan suatu barang adalah QD sama dengan 100 kurang 5P, di mana QD adalah jumlah barang yang diminta dan P adalah harga barang per unit. Pertanyaannya, berapakah jumlah barang yang diminta jika harga barang P sama dengan 10? Baik, penyelesaiannya itu P sama dengan 10 ke dalam fungsi permintaan. Ya, pertama-tama kita masukkan rumusnya, di mana QD sama dengan 100 kurang 5 dikali dengan 10. 100-nya kita dapat dari soal di atas. Ya, 100 dapat dari soal di atas dikurang 5, dan P-nya kita dapat dari soal yang dimana P sama dengan 10. Lalu kita jumlahkan, di mana 100 kita pindahkan saja, dan 50-nya kita dapat dari 5 dikali dengan 10. Jadi 100 dikurang dengan 50 sama dengan 50. Jadi jumlah barang yang diminta adalah 50 unit. Baik, berikutnya soal dari fungsi penawaran, di mana soalnya berbunyi diketahui fungsi penawaran suatu barang adalah QS sama dengan 10 tambah 3P, di mana QS adalah jumlah barang yang ditawarkan dan P adalah harga barang per unit. Soalnya adalah berapakah harga barang jika jumlah barang yang ditawarkan QS sama dengan 40. Baik, kita langsung saja ke penyelesaiannya, di mana
QS sama dengan 40 ke dalam fungsi penawaran. Baik, kita masukkan saja langsung rumusnya, di mana QS adalah 40 dan sama dengan 10 tambah 3P. Kita ikut saja rumus yang ada di soalnya. Lalu kita lanjut, 40 kurang 10. Jadi 10-nya itu kita pindah ruaskan menjadi, kan kalau kita pindah ruaskan dia menjadi min. Jadi 40 dikurangi dengan 10 sama dengan 3P diturunkan. Lalu kita lanjut, 40 kurang 10 sama dengan 30. Kita turunkan lagi 3P-nya. Kita lanjut, P-nya kita pindah ruaskan menjadi P sama dengan 30 dibagi dengan 3 sama dengan 10. Jadi harga barangnya adalah 10. Baik, selanjutnya contoh soal dari fungsi produksi linier, di mana diketahui fungsi produksi perusahaan Q sama dengan 5L tambah 2K. Contoh soalnya itu yang pertama, berapakah jumlah output yang dihasilkan jika L sama dengan 10 dan K sama dengan 20. Contoh soal kedua, jika perusahaan ingin menghasilkan Q sama dengan 70, berapa kombinasi L dan K yang mungkin? Baik, kita langsung saja ke jawaban dari penyelesaian dari soal nomor 1, di mana disubstitusikan L sama dengan 10 dan K sama dengan 20 ke fungsi produksi. Kita langsung saja memasukkan rumusnya, di mana Q sama dengan 5 kali L. L-nya di sini adalah 10. Lalu ditambah dengan 2 dikali dengan K. Di sini K-nya adalah 20. Sama dengan, di sini kita kalikan saja, 5 dikali dengan 50 sama dengan 50 ditambah dengan 2 dikali 20 sama dengan 40. Jadi kita jumlahkan 50 tambah 40 sama dengan 90. Jadi output yang dihasilkan adalah 90 unit. Berikutnya soal kedua, yang bunyinya, jika perusahaan ingin menghasilkan Q sama dengan 70, maka berapa banyak kombinasi dari L dan K yang mungkin? Baik, di sini langsung saja mungkin ya, kita masukkan saja rumusnya, di mana Q-nya adalah 70 sama dengan 5L tambah dengan 2K. Berikutnya kombinasi L dan K dapat dicari. Misalnya, jika L sama dengan 10, kita cari L-nya dengan cara 70 sama dengan 5 dikali 10 ditambah dengan 2 dikali K. Berikutnya 70 sama dengan 5 dikali 10, 50 ditambah dengan 2K. Setelah itu 2K dipindah ruaskan dan selanjutnya 70 dikurang dengan 50 dan kita pindah ruaskan menjadi 2K sama dengan 20. Setelah itu K sama dengan 10. Kenapa K sama dengan 10? Karena 20 dibagi 2 jadi 10. Jadi hasilkannya adalah 10. Jadi L sama dengan 10 dan K-nya adalah 10. Jika L-nya 8, maka
cara penyelesaiannya adalah 70 sama dengan masuk saja ke rumusnya, ulang lagi. 70 sama dengan 5 dikali dengan 8 sama dengan 2K. Selanjutnya 70 sama dengan 5 dikali 8 40 ditambah dengan 2K. Setelah itu 2K-nya dipindahkan lagi dan kita kurangkan 70 dikurang dengan 40, hasilnya 30. Dan K-nya setelah itu kita lanjut, K sama dengan 2 dibagi dengan 30 dibagi 2 sama dengan 15. Jadi hasilnya K sama dengan 15. Jadi L sama dengan 8 dan K sama dengan 15.